Yang kedua yang dimaksud adalah yaumul ba'tsi, hari di mana manusia akan dibangkitkan, dan itu pasti terjadi. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya membuktikan bahwa hari kebangkitan itu bukan hanya ucapan jempol belaka, tidak. Lihat, ada tanah gersang, tiba-tiba turun hujan, kemudian tumbuh rumput, kemudian terjadi kekeringan lagi, rumput itu mati dan hilang entah ke mana. Kemudian datang musim hujan kembali, tiba-tiba muncul lagi rumput itu. Pertanyaannya, siapa yang menghidupkan dan mematikan, menghidupkan dan mematikan, dan begitu seterusnya rumput-rumput itu? Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tumbuh-tumbuhan yang mati dan hidup gara-gara hujan itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan kita setelah kematian kita, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penciptaan pertama. Membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum dibangkitkan juga Allah turunkan hujan, dan hujan ini mengenai seluruh tulang ekor manusia. Dari tulang ekor manusia inilah manusia diciptakan kembali. Diciptakan kembali seperti layaknya kita hidup di dunia. Maksudnya tu'aduna lawaqi di sini adalah yaumul ba'tsi wan nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masuk pada surat pertama dari juz 29. Kita akan masuk pada surah Al-Mursalat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh al-imam atau sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan kita tahu bahwa Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat yang merupakan pakar daripada Quran. 70 surat langsung diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan agar mengambil Quran dari Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Nazalat wal mursalati urfa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jin wa nahnu ma'ahu nasir hatta awayna ila gharin biminan fanazalat fabainama nahnu natalaqaha minhu wa inna faha la ratabun biha id wasabat hayyah wa wasabna 'alayha linaqtuluha fadhahabat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wuqitum syarraha kama wuqitum syarrakum." Ayat wal mursalati urfa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam berjumpa dengan jin, dan kami bersama sedang berjalan bersama beliau alaihi salatu wassalam sampai ketika kami bernaung untuk bersembunyi di sebuah gua di Mina. Maka turun ayat itu, maksudnya al-mursalati urfa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat tersebut kepada kami.
Dan ketika baru saja ayat tersebut diajarkan kepada kami, tiba-tiba muncul seekor ular. Maka kami pergi untuk membunuhnya. Akan tetapi ular itu kabur. Maka Nabi SAW berkata, kalian telah selamat dari keburukan ular tersebut, sebagaimana ular itu juga telah selamat dari keburukan kalian. Dari sini kita tahu bahwa asbab nuzul dari al-mursalati urfa ini, ketika Nabi SAW berada di gua di daerah Mina. Dari sini banyak para ulama mengatakan bahwa surah al-mursalat ini adalah turun di Mekah, atau dalam bahasa usul Quran disebut Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surah Al-Mursalat ini juga adalah surat yang terakhir dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah jahriyah, itu sebelum beliau wafat. Jadi sebelum beliau wafat, beliau mengimami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib. Dan inilah surat terakhir yang dibaca beliau. Makanya dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, qara'tu surata wal mursalati urfa. Aku membaca surah wal mursalati urfa. Kemudian fasami'atni ummul fadli imra'atul Abbas. Maka Ummu Fadl, ibunya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mendengarkanku saat membaca ayat itu. Fabakat, tiba-tiba kemudian Ummu Fadl, istri daripada Abbas ini, ibunda daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tiba-tiba menangis. Kenapa menangis? Beliau menjelaskan, wa qalat wallahi ya bunay laqad adhkartani biqira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi salatil maghrib. Maka kata Ummu Fadl, dia mengatakan, demi Allah wahai anakku, engkau telah mengingatkan diriku ketika engkau membaca surat ini. Sungguh ini adalah surat terakhir yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat ini pada salat maghrib. Dari pernyataan Ummu Fadl, istri daripada Abbas ini, menunjukkan bahwa surah Al-Mursalat ini adalah surat yang terakhir dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jahar, tepatnya salat maghrib, dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan membahas tentang surat ini secara ringkas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mursalati urfa fal 'asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra. Demi angin yang diutus untuk membawa kebaikan dan yang terbang dengan sangat kencangnya, dan demi para malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya, dan demi malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan atau memberikan peringatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa sumpah. Pertama, wal mursalati urfa. Yang kedua, fal 'asifati asfa. Yang ketiga, wan nashirati nashra. Yang keempat, fal fariqati farqa. Dan yang kelima, fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra.
Berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 kali sumpah. Yang menjadi masalah adalah apa yang dimaksud dengan al-mursalat di sini. Karena menjadi silang pendapat para ulama tentang makna al-mursalat di sini. Ada yang mengatakan bahwa al-mursalat adalah para malaikat. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Jadi wal mursalati urfa, artinya demi para malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud wal mursalat sebagaimana yang diterjemahkan di sini, maksudnya demi rih. Rih itu artinya angin. Jadi ada yang mentafsirkan wal mursalat ini artinya para malaikat, dan yang dimaksud para malaikat di sini adalah malaikat yang membawa kebaikan. Tetapi ada juga yang mengatakan wal mursalat di sini adalah angin, dan ini yang banyak ditafsirkan para ulama, bahwa yang dimaksud wal mursalat di sini angin yang membawa kebaikan. Karena kita tahu bahwa angin ini di antara kebaikannya adalah mendorong awan untuk bergerak, kemudian menghujani tanah yang ada di bumi. Dan terkadang kemudian angin juga membawa biji-bijian yang tidak terlihat. Makanya terkadang di halaman rumah kita, kadang-kadang kita tidak pernah nanam cabai, tahu-tahu ada pokok cabai. Tidak pernah menanam kemangi, tahu-tahu sudah ada pula pohonnya. Siapa yang membawa ini? Padahal kita tidak menanamnya. Lah itulah angin. Ya. Jadi angin ini membawa kebaikan karena juga membawa hujan. Dan hujan adalah menghidupkan sesuatu yang mati yang ada di bumi. Tapi kalau yang dimaksud di sini artinya para malaikat, ya jelas para malaikat datang membawa kebaikan umumnya. Kecuali memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa bencana. Kemudian juga fa di sini, kalimat fa ini litartib, artinya fa di sini dalam bahasa Arab maksudnya adalah sebagai penggandeng dari kalimat sebelumnya. Jadi fal asifat ini maksudnya al mursalat. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih bersumpah dengan angin. Angin yang sangat asfa, yang sangat kencang sekali. Tetapi kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan fa, tetapi menggunakan waw. Wan nasyirat, artinya menggunakan sumpah baru. Jadi ada para ulama mengatakan bahwa 2 ayat pertama itu bersumpah tentang angin, kemudian 3 ayat setelahnya bersumpah dengan para malaikat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nasyirati nashra, demi malaikat yang menyebarkan rahmat, fal fariqati farqa, demi malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil, fal mulkiyati dzikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi 3 ayat setelahnya itu bicara soal malaikat, 2 ayat di awal bicara soal angin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin dan dengan para malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa an-nasyirat maksudnya para malaikat. Apa yang disebar para malaikat di sini? Yang disebar oleh para malaikat di sini adalah nasyrul wahyi. Jadi malaikat menyebar wahyu, di mana wahyu ini akan menjadi syariat-syariat bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang menyebar wahyu dan menyebar syariat yang ada di bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah nasyru al-kutub. Maksudnya adalah menyebar kitab-kitab, menyebar catatan-catatan. Maksudnya kitab-kitab baru seperti Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran Al-Karim. Ada juga yang mengatakan maksudnya nasrul rahmah, malaikat yang menyebarkan rahmat.
menyebarkan rahmat di mana-mana, dan juga terkadang menyebarkan azab bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini namanya wan nasyirati nashra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat setelahnya wan nasyirati nashra fal fariqati farqa. Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara umum dulu tentang malaikat. Jadi malaikat itu menyebarkan kebaikan dan rahmatnya. Baru kemudian mulai memperkhusus dengan mengatakan fal fariqati farqa. Maka malaikat juga datang dalam rangka membedakan antara hak dan yang batil. Jadi setelah para malaikat menebarkan kitab-kitab dari Suhuf, Taurat, Zabur, Injil dan Quran, maka isi kitab-kitab itu yang disebarkan para malaikat kepada para nabi dan rasul, isinya adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Makanya Al-Quran juga disebut Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian fal mulqiyati dzikra, secara khusus para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Lalu apa fungsi wahyu itu? Udhran au nudhra, supaya manusia tidak bisa lagi memberikan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hujjah sudah tegak kepada mereka. Kitab sudah diturunkan, nabi dan rasul sudah diutus kepada mereka, maka mereka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang para rasul, sebagaimana para rasul juga akan ditanya tentang umatnya. Makanya nanti pada hari kiamat Nuh alaihi salatu wassalam akan dipanggil, kemudian dihadapkan kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahmu kepada umatmu?" Maka dengan tegas Nuh mengatakan, "Sudah ya Rabb." Artinya para nabi juga ditanya oleh Allah tentang tugas yang diamanahkan kepadanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menanyai Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umatnya dan mengatakan, "Sudahkah Nuh menyampaikan risalahku kepada kalian?" Maka orang-orang kafir dari kaum Nuh mengatakan, "Belum ya Rabb." Mereka berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, "Lihat Nuh, umatmu mengingkari kalau engkau sudah menyebarkan risalahku kepada mereka. Adakah saksi kalau engkau sudah menyebarkan risalahku kepada mereka?" Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya, kami punya saksi." Kemudian Allah mengatakan, "Siapa saksimu?" Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Islam, umat Muhammad ini, dan mengatakan, "Apakah kalian mau bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya?" Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tentu ya Rabb." Maka Allah mengatakan, "Tidakkah engkau hadir saat Nuh diutus? Dan zaman kalian berbeda dengan zaman Nuh. Bagaimana kalian bisa bersaksi Nuh sudah menyampaikan risalahnya?" Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yang mengatakan Nuh sudah menyampaikan risalahmu adalah engkau sendiri ya Rabb. Engkau yang mengatakan dalam Al-Quran yang kami baca." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sadaqtum, kalian benar. Wa sadaqa Nuh, dan Nuh juga telah benar. Wa kadzdzaba qaumuhu, dan kaumnya sudah berdusta." Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah ibn Mas'ud atau Abdullah ibn Umi Mas'ud ibnu Ummi Abdin, kunyahnya, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Maka dia pun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika al-Quran wal Quranu unzila ilaika." Rasul, apakah aku harus membaca Quran sementara Quran itu turun kepadamu? Kata Nabi SAW, "Iqra', sudah baca saja." Maka kemudian Ibnu Mas'ud atau Abdullah ibn Mas'ud membacakan suratun Nisa sampai kepada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini seorang saksi,
Maksudnya umat Nabi SAW akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum Islam, dan engkau juga akan menjadi saksi bagi umatmu sendiri. Maka Nabi SAW menangis dan kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, mengatakan hasbuka, cukup, tidak usah dilanjutkan. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada hujah yang akan mereka ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para nabi dan rasul sudah diutus. Bahkan kitab-kitab juga sudah diturunkan. Kalau kemudian tidak beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya di zamannya, dan tidak beriman kepada Nabi SAW atau umat-umat kepada para nabi di zamannya, maka jangan mencela kecuali diri kalian sendiri. Kalian tidak bisa memberikan uzur di hadapan Allah dengan mengatakan tidak ada nabi yang diutus kepada kami, tidak ada kitab yang diturunkan kepada kami. Itu bukan alasan, karena semua sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udhuran aw nudhura. Jadi para malaikat yang menyampaikan wahyu, di mana fungsi wahyu itu adalah untuk menolak alasan-alasan atau uzur-uzur kelak pada hari kiamat bagi orang-orang kafir, ataupun wahyu yang diturunkan kepada para nabi oleh para malaikat turun sebagai bentuk peringatan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah, 5 sumpah ini untuk apa? Tentu harus ada jawabannya. Maka jawaban sumpahnya adalah innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu wahai Muhammad pasti terjadi. Apa maksudnya? Hari kiamat. Jadi 5 sumpah sebelumnya itu bersumpah untuk apa? Untuk sebuah hal yang pasti datang, hari kiamat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka terserah Allah bersumpah dengan siapapun dari makhluknya. Tapi ingat, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah terserah dari makhluknya, mau bersumpah dengan apa saja terserah dia. Tapi yang jelas bahwa tidak semua makhluk yang Allah ciptakan dijadikan sumpah oleh Allah. Sehingga ketika ada makhluk dijadikan sumpah dalam Al-Quran, berarti makhluk itu memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah bersumpah dengan angin di sini, karena angin memiliki kemuliaan. Oksigen yang kita hirup itu angin, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bersumpah dengan para malaikat. Berarti malaikat ini sangat agung perannya, karena mereka adalah tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang senantiasa menjalankan perintah, apapun yang Allah suruh mereka lakukan. Lah, sumpah-sumpah ini Allah mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada wahai Muhammad dipastikan terjadi. Apa maksudnya? Tu'aduna lawaqi' di sini. Ada yang mengatakan maksudnya yang dijanjikan di sini artinya adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, hari di mana kiamat akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kita tahu bahwa kiamat ini pasti, terutama kiamat kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal, berarti tegaklah kiamat kepadanya. Semata-mata kita meninggal, itulah kiamat kecil bagi kita. Makanya kiamat itu sebuah kepastian, minimalnya kiamat kecil. Yang sudah jelas-jelas menghantui kita selama ini adalah kiamat kecil yang merupakan antrian setiap manusia. Mungkin hari ini si fulan, besok si alan, lusanya mungkin siapa lagi, mungkin setelah itu kita. Dan itu sebuah kepastian. Kenapa dikatakan kepastian? Karena setiap hari kita menyaksikan ada kematian. Bahkan kematian sudah bukan menjadi keanehan bagi manusia, karena hari-hari kita melihat ada orang mati. Artinya kalau bukan kepastian, apa namanya? Lawaqi'. Ya. Ataupun kelak mungkin kiamat besar yang harus kita imani, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menegakkan sebuah kiamat kecuali diawali dengan tanda-tandanya. Pertama dengan tanda-tanda kiamat kecil,
kemudian datang tanda-tanda kiamat besar yang 10, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan alam semesta. Kita harus yakin karena peristiwa ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala di sini setelah bersumpah dengan 5 sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan innama tu'aduna lawaqi. Ini penafsiran yang pertama, maksudnya tu'aduna lawaqi, apa yang dijanjikan terjadi itu maksudnya hari kiamat. Yang kedua yang dimaksud adalah yaumul ba'tsi, hari di mana manusia akan dibangkitkan, dan itu pasti terjadi. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya membuktikan bahwa hari kebangkitan itu bukan hanya ucapan jempol belaka, tidak. Lihat, ada tanah gersang, tiba-tiba turun hujan, kemudian tumbuh rumput, kemudian terjadi kekeringan lagi, rumput itu mati dan hilang entah kemana. Kemudian datang musim hujan kembali, tiba-tiba muncul lagi rumput itu. Pertanyaannya, siapa yang menghidupkan dan mematikan, menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya rumput-rumput itu? Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tumbuh-tumbuhan yang mati dan hidup gara-gara hujan itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan kita setelah kematian kita, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penciptaan pertama. Membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum dibangkitkan juga Allah turunkan hujan, dan hujan ini mengenai seluruh tulang ekor manusia. Dari tulang ekor manusia inilah manusia diciptakan kembali. Diciptakan kembali seperti layaknya kita hidup di dunia. Maksudnya tu'aduna lawaqi di sini adalah yaumul ba'tsi wan nusyur. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga maksudnya adalah yaumul hisab, hari di mana manusia pasti dihisab. Akan diperhitungkan setiap perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kepastian, innama tu'aduna lawaqi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya, fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat liyaumin ujjilat liyaumil fasli wa ma adraka ma yaumul fasli. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang innama tu'aduna lawaqi, sungguh apa yang dijanjikan kepada wahai Muhammad itu akan terjadi, maksudnya hari kiamat. Dan kita tahu bahwa hari kiamat berkaitan dengan 5 rukun. Pertama, beriman dengan adanya kematian. Yang kedua, beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian, maksudnya alam barzakh. Yang ketiga, beriman tentang adanya kebangkitan. Kemudian yang keempat, beriman tentang adanya hisab, perhitungan. Dan yang terakhir, beriman tentang adanya balasan surga dan neraka. Itulah rukun yang harus kita imani berkenaan dengan yaumul qiyamah. Dan 5-5-nya pasti terjadi. Baik itu kematian, baik itu kehidupan setelah kematian di alam barzakh, baik itu kebangkitan, baik itu perhitungan, ataupun balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ihwal, kondisi hari kiamat, bagaimana dahsyat dan menakutkannya, sampai Allah mengatakan fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang itu dihapuskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalimat fa idzan nujum tumisat, ada yang mentafsirkan maksudnya tumisat di sini artinya zahaba dhau'uha, hilang cahayanya. Dan ingat, kalau langit sudah tidak berbintang, hilang cahayanya, langit itu menakutkan. Coba saja ketika hendak ada hujan saja gelap gitu kan takut kita lihatnya itu. Tiba-tiba langit gelap, itu menakutkan manusia. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Makanya apalagi terjadi di malam hari kan itu ya.
Tiba-tiba kemudian tidak ada bintang yang bercahaya, bulan pula hilang, kemudian gelap segelap-gelapnya. Itu menakutkan manusia tuh. Makanya kenapa ketika bintang itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi perhiasan langit. Langit menjadi indah, hilang rasa takutnya apabila kita memandang ke atas. Tapi kalau sudah hilang kemudian cahayanya, maka dikhawatirkan ada sesuatu yang akan terjadi. Maksudnya tumisat ay dhahaba dhawuha wa zala nuruha. Hilang cahayanya dan juga menghilang nurnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan para sahabat itu bagikan bintang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ashabi amanatun li ummati." Permulaan hadis Rasul mengatakan an-nujumu amanatun lis sama. Bintang itu sebagai pengaman langit. Wa idza dhahabatin nujum, kalau sampai hilang bintang, atas sama umatu, dipastikan banyak masalah di langit. Kalau sampai bintang hilang itu, dipastikan langit akan bermasalah. Kemudian Rasul mengatakan wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku adalah sebagai pengaman para sahabatku, kalau aku pergi pasti akan terjadi masalah dengan sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'adun. Dan sahabat-sahabatku pengaman bagi umatku, kalau sahabat pergi akan terjadi masalah dengan umatku. Syahidnya di sini Rasul mengatakan apa? An-nujumu amanatun lis sama. Bintang itu sebagai pengaman langit. Lah kalau sudah tidak ada bintang di langit, maka akan jadi masalah di langit itu. Seperti nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan cahayanya. Kemudian akan menjatuh-jatuhkan dan mentabrak-tabrakan sehingga terjadi kehancuran total di langit sana. Dan itu kiamat, ya. Wa idzan nujumu tumisat. Kemudian Allah mengatakan wa idzas samaa'u furijat. Wa idzas samaa'u furijat. Dan apabila langit terbelah. Jadi setelah bintang hilang cahayanya, kemudian berjatuhan dan bertubrukan, giliran sekarang langit. Apabila langit terbelah. Maksudnya ketika terjadi hari kiamat, di mana langit-langit pada awalnya akan membelah menjadi belahan kecil, retak bahasa kitanya, ya. Kemudian dari retakan kecil itu akan menjadi belahan besar. Kemudian setelah belahan besar, langit akan melemah. Melemah, kalau sudah melemah, ya tinggal digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi langit pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Maksud nusifat di sini artinya dicabut. Apabila gunung itu dicabut dari tempatnya dengan sangat cepat, kemudian setelah tercabut pasaknya, dan kita tahu bahwa ada yang mengatakan bahwa pasak yang masuk ke dalam bumi itu 10 kali lipat dibandingkan gunung yang menjulang ke bumi. Jadi kalau seandainya ada tongkat 20 meter, itu 15 meternya menancap ke dalam, yang 5 meternya itu ke bumi itu. Ya. Lah bumi yang dalam itu, yang lebih dalam kan nancapnya lebih dalam daripada yang keluar kan. Namanya pasak. Kalau pasak itu yang masuk sedikit ya nanti goyang kan begitu. Makanya berlipat-lipat yang masuk ke bumi dibandingkan yang muncul ke permukaan. Itu dicabut sama Allah. Kalau sudah dicabut, apa yang terjadi? Dipastikan bumi akan terjadi lini dan gempa karena pasaknya dihilangkan. Lah gunung yang kokoh itu dicabut, bergerak, kemudian diterbangkan, kemudian ditubrukkan di langit, kemudian seperti kapas itu dibawa angin ke sana kemari, sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Lihat Allah permisalkan jibal gunung itu seperti kapas yang berhamburan.
sudah tidak ada lagi kekuatannya karena ditabrakkan satu dengan yang lainnya di atas langit. Wa idzal jibalu nusifat. Kemudian wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Maksudnya di sini rasul-rasul pada ditetapkan waktunya kelak pada hari kiamat, seperti yang tadi saya jelaskan tentang kisah Nuh alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan dengan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh dan juga bertanya kepada umatnya, dan semua nabi berlaku seperti itu. Ditanya kepada nabinya, sudahkah kau menyampaikan risalahku? Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, sudahkah rasul yang kuutus kepadamu juga menyampaikan risalahnya kepadamu? Disitulah terjadi pengingkaran dari umatnya, sehingga akhirnya yang sibuk pada hari kiamat adalah umat Nabi SAW, kita ini. Karena kita akan menjadi saksi bagi setiap umat pada hari kiamat. Ketika umatnya Nuh mengingkari, kita yang menjadi saksi dan membela Nuh. Ketika umat Saleh mengingkari, kita yang membela Nabi Allah Saleh. Ketika Nabi Syuaib bermasalah dengan umatnya, kita juga yang akan membela Nabi Syuaib sebagai saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalahnya. Baru setelah semua kelar, kita menjadi saksi membela para nabi, baru Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi kita. Sudahkah kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau tidak? Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Di sini Allah mengatakan wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, maksudnya kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 109, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqul madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu ditanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, apa jawaban kaummu dari apa yang kau sudah sampaikan kepada mereka? Maka Allah bertanya kepada kaumnya, maka orang-orang kafir tentu akan mengingkari kehadiran Nabi. Tapi orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengakui tentang kehadiran Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat, idza khusiran nasu yaumal qiyamah qamu arba'ina ala ru'usi syamsi sakhisatan absaruhum ila sama yantadiruna al-fasla. Apabila manusia dibangkitkan pada hari kiamat selama 40 tahun, mereka berdiri sementara matahari berada di atas kepala mereka. Mereka mengangkat pandangan ke arah langit menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yaumul fasl, di mana Allah mengatakan sebagaimana ayat selanjutnya, li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu, yaitu sampai hari keputusan, dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Yaumul fasl adalah hari perhitungan. Kalau binatang saja mendapatkan keadilan di akhirat, bagi binatang-binatang yang ketika di dunia dizalimi oleh binatang yang lainnya, tentu manusia akan jauh lebih mendapatkan keadilan. Karena di dunia ini, ikhwan, terkadang ada sebagian kita ini dizalimi, disakiti, dihina, dimaki, dicaci, terkadang dibunuh pula, terkadang dipukul, macam-macamlah kezaliman di dunia ini. Tetapi orang-orang yang zalim kepada kita tidak pernah mendapatkan balasannya. Mereka meninggal tanpa ada balasan kezaliman mereka. Meninggal di atas kasur begitu saja. Seolah-olah bagi kita, mana keadilan Allah di sini? Kenapa orang-orang zalim yang sudah menzalimi kita kok tidak dibalas? Dan itu banyak contoh umpamanya dalam surah Al-Buruj. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Ashabul Uhdud, 20.000 dibakar dalam parit api. Allah tidak menjelaskan balasan Ashabul Uhdud di dunia. Padahal mereka sudah membakar tuh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengancam dengan kobaran api neraka. Karena kalian di dunia sudah membakar orang, kau akan dibakar di akhirat.
Artinya Allah tidak menjelaskan balasannya di dunia, Allah hanya menjelaskan balasannya di akhirat saja. Karena tidak semua orang-orang zalim yang menzalimi kita itu terbalaskan di dunia. Walaupun ada hadis yang mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan orang yang memutuskan silaturahim. Tapi tidak semua orang-orang zalim di dunia itu mereka mendapatkan kezalimannya, azab dari kezalimannya. Sehingga orang-orang yang dizalimi ini merasa Allah tidak adil. Tapi ingat bahwa hidup kita ini bukan di dunia saja, ada kehidupan setelah kematian. Walaupun orang-orang yang dizalimi datang mencari keadilan, masuk ke kantor-kantor pengadilan, keluar juga tidak dapat keadilan, bukan berarti keadilan lenyap pada diri dia. Tidak, ada keadilan yang maha adil. Kelak yaumul fasl. Yaumul fasl. Di sini Allah mengatakan li yaumil fasli wa ma adraka ma yaumul fasl. Yaumul fasl adalah hari perhitungan, di mana orang-orang yang dizalimi di dunia mereka akan mendapatkan keadilan di akhirat. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan tentang kambing yang bertanduk, yang suka menanduk kambing yang tidak bertanduk karena merasa dia punya tanduk, nanti pada hari kiamat Allah lepaskan tanduknya, kemudian diberikan kepada kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan kepada kambing yang tidak bertanduk, tanduk sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Kalau binatang saja dapat keadilan, binatang saja dapat keadilan, mereka dihisab walaupun mereka tidak diazab, maksudnya mereka tidak masuk neraka karena tidak ada neraka bagi binatang, tapi mereka dihisab untuk menunjukkan keadilan. Kalau binatang saja mendapatkan keadilan, mereka dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia bukan binatang, manusia lebih daripada binatang, mereka makhluk yang berakal, tentu akan lebih dihisab lagi, akan lebih diadili lagi. Dan orang-orang yang disakiti, dizalimi, pasti akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya di hadapan Rabb yang maha adil. Kapan itu? Liyaumil fasl. Itulah yaum al-fasl, hari di mana manusia akan mendapatkan keadilan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi mereka yang suka mendustakan kebenaran. Maksudnya ulama mengatakan bahwa wailun di sini artinya doa kehancuran atau doa dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk azab bagi para pendusta, di mana para pendusta itu terancam dengan wail. Kalimat wail dalam Quran itu selalu kita dapati, wailun likulli humazatil lumazah, wailun lil mutaffifin, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Maksudnya para pendusta kebenaran itu terancam dengan wail. Dan wail di situ artinya wadin fi jahannam, syadidul qari, syadidul zulmi, syadidul natani. Dia sebuah lembah yang terdapat dalam neraka jahannam, di mana lembah itu sangat dalam, sangat gelap dan sangat bau sekali. Bahkan Jahannam sendiri ketakutan dengan lembah wail, sampai setiap hari Jahannam berlindung kepada Allah dari lembahnya. Untuk siapa lembah ini? Lil mukadzibin di sini, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, bagi orang-orang yang mendustakan Allah, bagi orang-orang yang mendustakan Rasul, bagi orang-orang yang mendustakan kitab-kitabnya, bagi orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan setelah kematian, adanya hisab, mizan dan surga dan neraka. Maka mereka pantas mendapatkan wail, doa kehancuran atau sebuah lembah di neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat wailun ini adalah bentuk ancaman dari Allah, dan itu akan terulang-ulang dalam surah Al-Mursalat ini nantinya. Ya, ancaman bagi para pendusta. Wallahu alam, ini di antara muqaddimah dari surah Al-Mursalat dan beberapa ayat dulu sebagai muqaddimah. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.
Kalau enggak ada, kitab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.